Selamat malam Pak. Ya. Ini berseliweran di media sosial di mana-mana terkait ijazah palsu Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden dan ini kan sudah 10 tahun yang lalu. Nah, mengapa ini diangkat kembali? Korelasinya apa gitu Pak? Apa tujuan dari orang-orang yang mengangkat tentang ijazah palsu ini? Bagaimana menurut Bapak? Jadi memang kita sangat sayangkan ya bahwa ijazah Pak Jokowi hari ini menjadi trending topik ya, di media sosial pada umumnya. Selalu dibahas, diulas, bahkan di forum-forum resmi yang melibatkan orang-orang penting dan orang-orang cendekiawan, orang-orang akademik gitu ya. Ini sekarang ini sering kita lihat berseliweran di berbagai media ya. Jadi begini, kalau ditanya kenapa, menurut pencermatan kami dan penghemat saya juga ya, ini tidak bukan dan tidak lain adalah ada kemauan yang terselubung di dalam pembahasan ini. Maksudnya apa? Kemauan terselubung. Jadi ada, menurut hemat saya dan menurut riset yang saya lakukan ya, pencermatan. Tentu kan kita punya pencermatan sendiri. Ini ada pihak-pihak yang mungkin merasa dendam dengan Pak Jokowi. Jadi apakah ini dendam politik, apakah ini dendam ekonomi, apakah ini dendam karena apa? Tentu ini adalah nuansanya. Dapat kita lihat ini lebih kental kepada soal dendam, soal ketidakpuasan, gitulah kira-kira. Jadi sebenarnya bukan terletak pada unsur adanya ijazah palsu itu, bukan itu sebenarnya. Kalau menurut hemat saya. Berarti ada yang sengaja ingin menjatuhkan ya? Ya, artinya bukan sengaja menjatuhkan barangkali, tapi maksudnya gini, karena ada unsur dendam. Jadi yang dendam ini, pihak-pihak yang dendam ini ingin melihat Jokowi ini menangis atau bahkan ingin melihat dia di penjara. Nah, pertanyaannya, kalau saya balik kepada para pihak yang menggiring ini, apa sih keuntungannya kalaupun seandainya Jokowi itu dipenjara oleh karena ijazah ini? Itu pertanyaannya yang rasional gitu kan. Apakah ada keuntungan nilai surplus untuk negara ini kalau kemudian kita menghabiskan energi ya membahas ini, bahkan ini memviral-viralkan soal ini? Menurut saya, menilai sesuatu itu harus objektif dan harus memiliki rasa keseimbangan. Pertanyaan saya, kerugian apa yang dibuat oleh Jokowi kepada bangsa ini ketika dia punya ijazah palsu? Kita asumsikanlah itu ijazah palsu ya. Kerugian apa secara ekonomi? Tapi di sisi lain, keuntungan apa yang sudah dibuat oleh Bapak Presiden Jokowi kepada bangsa ini saat dia menjadi presiden dengan menggunakan ijazah itu? Kita harus melihatnya secara berimbang. Lepaskan dulu soal masalah nama baik perguruan tinggi lah, apalah. Jokowi tidak pernah kok mempermalukan UGM selama dia punya ijazah itu. Dia tidak pernah, bahkan mengagung-agungkan ijazahnya pun dia tidak pernah, atau merusaknya pun tidak pernah. Justru yang ada, Jokowi yang katanya lulusan dari UGM, justru membuat mata dunia terbelalak. Membuat mata dunia terbelalak kepada Indonesia ketika Jokowi memiliki banyak kebijakan yang berani, yang bahkan 100 tahun sebelumnya tidak pernah ada pemimpin bangsa Indonesia yang seperti itu. Bahkan Jokowi ditakuti oleh dunia dalam semua keputusan dan kebijakan luar negerinya. Itu yang ada. Jadi kalau menurut hemat saya, karena saya melihat ini dengan hati tanpa kepentingan ya, hati yang murni. Justru saat Jokowi menjadi presiden, setelah menguntungkan Indonesia dengan nama baik Indonesia di mata dunia, bahkan dengan pembangunan yang sebegitu marak di Indonesia. Ya, jalan tol, jalan trans Jawa, trans Sumatera, trans Kalimantan, trans Papua. Belum lagi pendidikan dan lain sebagainya. Belum lagi kita lihat dia berhasil membangun ikon baru di negara Indonesia dengan adanya IKN. Ini kan sebenarnya potensi-potensi yang akan mengharumkan dan membawa nama Indonesia ke dunia dengan luar biasa. Nah, ini justru yang dihasilkan tidak seberapa jika dibandingkan, katakanlah andaikan pun ijazahnya itu ijazah palsu. Tidak sebanding. Kenapa kemudian yang tidak nilai seberapa ini yang kemudian menjadi perbicaraan publik yang tiada habis-habisnya? Pertanyaan saya, niat apa yang terkandung? Jadi begini loh, kita ini harus cerdas. Saya juga sebenarnya bukan pemilih Jokowi ya. Jangan nanti oleh karena statement ini saya dinilai
adalah penyanjung-nyanjung dan pengikut Jokowi. Saya bahkan sejak Jokowi bertarung menjadi presiden 2014, saya ini adalah selalu pemilih Pak Prabowo nomor 2. Malah saya masih ingat ya, sekarang ada misalnya jejak digital saya itu banyak beradu argumen dengan para loyalis Jokowi di Facebook. Saya ada jejak digital saya karena saat itu saya berdebat berargumen ya, apa dasar saya memilih Prabowo. Sementara saya karena kebetulan saya adalah suku Batak ya dan beragama Kristen. Pada umumnya pada saat itu kan pemilih Jokowi itu kan datang dari orang-orang Batak dan Kristen. Nah, sementara saya memilih Prabowo. Jadi ini menjawab kecurigaan ya yang mendengar narasi ini. Kalau dikatakan saya karena pendukung Jokowi, salah total. Saya menilai menggunakan hati nurani itu, menggunakan hati yang murni, yang tanpa pengaruh kiri kanan. Jadi bukankah begitu? Kalau memang betul Jokowi punya ijazah palsu, kita mestinya mempersoalkan ini tentu ada pertimbangan. Nilai minus plusnya. Nilai plusnya apa, nilai minusnya apa. Saya tidak melihat nilai minusnya ini berarti apa-apa. Saya tidak melihat ada artinya dibahas-bahas. Kenapa nggak dibahas masalah bagaimana Jokowi dihargai, Indonesia dihargai mata dunia saat Jokowi menjadi presiden? Kenapa yang nggak dibahas bahwa Jokowi bisa menciptakan pembangunan yang spektakuler di Indonesia ini? Kenapa nggak itu yang dibahas? Banyak pembangunan ya, mulai dari bendungan yang menguntungkan petani, jalan menguntungkan seluruh masyarakat. Ya, semua banyak yang dibangun ya. Kalaulah misalnya zaman Jokowi ada juga program yang tidak berhasil atau katakanlah tidak berhasil, tidak maksimal. Ya, siapa sih program mana sih yang sempurna? Masa dari semua visi misi presiden harus sempurna 100%? Jadi acuan kita, parameter kita berbicara harus selalu membandingkan kepada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Itu baru penilaian yang fair dan yang rasional. Jangan tendensius seperti yang sekarang ini, ijazah, lalu kemudian dihubungkan nanti dengan menantunya jadi gubernur, dihubungkan dengan anaknya yang jadi wakil presiden. Ini kan tidak fair semua ini. Ini nuansanya lebih kepada unsur dendam politik. Jadi kita meminta jangan masyarakat Indonesia mendengar yang seperti ini. Karena ini adalah pembodohan publik. Membuat masyarakat Indonesia jadi bodoh. Di mana-mana negara sekarang ini masyarakatnya berlomba-lomba berpikir maju dan berintelektual, berpikir rasional. Tidak membahas-bahas hal-hal yang tidak penting, yang bahkan nilainya positifnya tidak ada sama sekali. Iya kan? Nah itu, jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terkait masalah ramainya pemberitaan masalah ijazah ini. Ini berita-berita sampah sebenarnya. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Ferry atas informasinya dan tanggapannya. Selamat malam. Baik, terima kasih Saudara Petri.